Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas masalah kata abasa di dalam Al-Quran yang bermakna dia bermuka masam. Mengenai tafsir kata abasa ini sudah menjadi merupakan tafsir umum dan banyak sudah yang ada di masyarakat kita yang dimaknai dengan kalimat dia bermuka masam. Begitu juga diceramah-ceramahkan oleh para ustadz dan para da'i semua bersepakat bahwa abasa ini adalah ditujukan kepada dia atau orang yang bermuka masam. Kata abasa ini pertama sekali difirmankan Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 22, yaitu summa abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan cemberut. Jadi ayat Al-Mudaththir ayat 22 ini adalah mengisahkan tentang ada orang kafir Quraisy yang bermuka masam dan cemberut karena tidak bisa menemukan kelemahan dari Al-Quran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berpaling dengan sombong lalu berkata, Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Inilah kata abasa yang pertama sekali difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 22. Jadi para sobat sekalian, kita membahas tentang mengkaji kata abasa ini biar kita naik level ya. Jangan kita di level basic terus. Jadi biar sama-sama kita lihat dulu redaksi dari ayat Al-Mudaththir ini. Silakan sama-sama dibuka ya. Surat Al-Mudaththir ini ya. Sebagaimana dikisahkan bahwa surat Al-Mudaththir ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi mengagungkan Allah dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Jadi kita mulai dari surat Al-Mudaththir ini, lihat pada ayat yang ke-12. Allah berfirman, Aku beri dia kekayaan yang melimpah. Ini Allah berfirman bahwa ada orang kafir Quraisy yang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya. Maksudnya anak-anaknya banyak yang selalu bersama dengan orang kafir Quraisy ini. Dan aku beri dia kelapangan hidup seluas-luasnya. Ini menunjukkan bahwa kafir Quraisy yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Mudaththir ini adalah orang yang kaya raya. Kafir Quraisy yang kaya raya, memiliki banyak harta, digambarkan oleh Allah bahwa diberi kelapangan hidup yang luas. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian binasalah dia. Ini Allah melaknat dia, melaknat orang kafir tersebut. Binasalah dia, karena bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan untuk melecehkan Al-Quran.
Lalu pada ayat ke-22 itu, summa abasa wa basar. Kemudian dia berwajah masam dan cemberut karena tidak menemukan kelemahan Al-Quran itu. Kemudian dia berpaling dari kebenaran Al-Quran itu dan menyombongkan dirinya. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Begitulah kira-kira isi dari surat Al-Muddatsir kalau kita lihat dari ayat ke-12 sampai ke ayat 24 ya. Sehingga bisa sama-sama kita maknai bahwa redaksi daripada ayat Al-Muddatsir ini ditujukan kepada pembesar Quraisy saat itu yang memiliki kekayaan yang banyak yang digambarkan oleh Allah tadi, bahwa kelapangan hidup dan anak yang banyak. Banyak di dalam riwayat telah menyebutkan bahwa ayat ini dinisbatkan kepada Al-Walid Al-Mughirah sebagai seorang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy yang paling diseganin, yang kaya raya, kemudian paling ditakutilah di kota Mekah saat itu ya. Sebagaimana dikisahkan mengenai turunnya ayat ini. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkannya. Kita lihat ya. Yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sanad hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepadanya, sehingga ia pun tertarik. Lalu kejadian ini, sampailah berita ini kepada Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal sengaja datang kepada Al-Walid sambil berkata, "Hai paman, sesungguhnya kaummu akan mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu dengan maksud agar engkau mengganggu Nabi Muhammad," maksudnya dari Abu Jahal ini. Lalu Al-Walid berkata, "Bukankah kaum Quraisy telah mengetahui bahwa aku yang paling kaya di antara mereka?" Selanjutnya Abu Jahal berkata, "Kalau demikian, ucapkanlah sebuah perkataan yang menunjukkan bahwa engkau ingkar dan benci kepada," yang dimaksud ini kepada Nabi Muhammad ya. Al-Walid berkata, "Apa yang harus aku katakan?" Kata Al-Walid, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi syairnya, sajaknya, ataupun kasidahnya daripada gubahanku." Ini kata Al-Walid. "Bahkan syair-syair jin pun tidak ada yang mengungguli aku." Kemudian Al-Walid meneruskan, "Sepanjang yang aku ketahui, tidak ada yang menyerupai ucapan," yang dimaksudnya ucapan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh baginda itu kepada Al-Walid tadi ya. Jadi menurut Al-Walid, sepanjang yang dia ketahui tidak ada yang menyerupai tentang ucapan Nabi Muhammad yang membacakan Al-Quran itu. Jadi kata Al-Walid, sepanjang yang aku ketahui tidak ada yang menyerupai ucapan Nabi Muhammad ini sedikit pun. Ucapannya manis, bagus, indah, gemilang, dan cemerlang. Nah, ini diakui oleh Al-Walid Al-Mughirah mengenai Al-Quran yang telah dibacakan oleh baginda Nabi tadi kepada Al-Walid. Ucapannya tinggi, tak ada yang lebih tinggi darinya. Nah, begitu disampaikan oleh Al-Walid kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menjawab, "Kaummu tidak akan senang sebelum engkau menunjukkan kebencianmu kepada Nabi Muhammad." Ini maksudnya Abu Jahal mengompori lagi kepada Al-Walid. Lalu Al-Walid menjawab, "Baiklah, aku akan berpikir terlebih dahulu." Kemudian Al-Walid ini berpikir sejenak. Lalu setelah dia berpikir, lalu dia berkata, "Benar,
benar ucapanmu. Dia, maksudnya ini mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah sihir yang berkesan, yang memberi bekas kepada yang lainnya. Jadi kena terpengaruhlah Al-Walid ini oleh Abu Jahal. Sehingga dia membenarkan ucapan Abu Jahal dengan mengatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepadanya itu adalah sihir. Kemudian yang memberi bekas kepada orang yang mendengarnya. Begitulah percakapan antara Abu Jahal dan Al-Walid. Nah, kisah itulah yang mengawali turunnya Al-Mudaththir mulai dari ayat 11 itu ya. Kalau kita maknai sebenarnya, kata abasa dalam surat Al-Mudaththir itu adalah sebuah wajah ekspresi yang sangat buruk yang dilakukan oleh pembesar Quraisy ini yang sombong, angkuh, merasa paling kaya, merasa paling disegani, namun orang tersebut berpaling dari Al-Quran itu, mengingkari Al-Quran yang telah dibacakan oleh baginda Nabi itu, maka orang itu dilaknat oleh Allah. Siapa orang itu? Itulah yang dimaksud tadi Al-Walid Al-Mughirah. Tetapi kenapa tidak ditulis di dalam tanda kurung pada surat Al-Mudaththir? Kenapa tidak ada abasa itu ditulis tanda kurung? Di situ dituliskan sosoknya. Namun yang jelas, abasa di situ ditujukan kepada pembesar kafir Quraisy. Oke, itulah satu kata abasa yang pertama sekali diturunkan oleh Allah dengan firman-Nya di dalam surat Al-Mudaththir. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kata abasa ini muncul lagi digunakan oleh Allah di dalam surat yang lain selain surat Al-Mudaththir ini. Kata abasa ini sendiri muncul lagi di dalam surat abasa itu sendiri. Surat Al-Mudaththir ini adalah surat yang lebih awal turun daripada surat abasa itu. Nah, di dalam surat abasa, kata abasa itu dibuat di dalam kurungnya itu ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang jadi polemik sebenarnya. Sementara di surat Al-Mudaththir itu, abasa itu tidak dibuat sosok atau tidak dibuat ditujukan kepada sosok siapapun. Sementara pada surat abasa, kata abasa itu ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah masalahnya. Jadi kalau kita telah memahami tadi tentang Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir itu berhubungan kepada abasanya itu ditujukan kepada sosoknya itu sebagai orang kafir, pembesar daripada kaum Quraisy. Sedangkan di dalam surat abasa, kata abasa itu dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas, mengapa kata abasa di dalam surat abasa itu ditujukan kepada baginda Nabi. Sedangkan pada surat sebelumnya, pada surat Al-Mudaththir itu, abasa itu jelas ditujukan untuk pembesar kaum Quraisy. Bahkan sampai hari ini pun, mengenai kata abasa yang terdapat di dalam surat abasa itu terus digemakan, terus diperdengarkan kepada masyarakat luas, dibuat kajian-kajian, diceramah-ceramahkan oleh para ustadz dan da'i, sehingga seolah-olah orang yang awam pemahamannya harus dipaksa untuk menerima, mengetahui, dan membenarkan, sekaligus harus familiar bahwa kata abasa itu harus ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang digemakan itu adalah kata abasa di dalam surat abasa. Sementara kata abasa yang di dalam surat Al-Mudaththir itu jarang dibahas oleh para ustadz dan para da'i itu sendiri. Padahal kami katakan bahwa sosok yang dimaksud abasa di dalam surat Al-Mudaththir
dan di dalam surat Abasa itu adalah sosoknya sama. Sehingga dalam menafsirkan tentang kata Abasa di dalam surat Abasa ini, sebenarnya para ahli tafsir yang sekelas dengan Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas sekalipun juga sebenarnya telah menulis di dalam kitab tafsirnya mengenai kata Abasa di dalam surat Abasa ini tersebut yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, maka Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa hadis itu janggal dan aneh. Jadi kalau kita hubungkan antara surat Abasa dengan surat Al-Mudaththir, kata Abasa itu adalah mengacu kepada sosok yang sama. Jadi kita lihat di dalam berbagai sumber peristiwa turunnya surat Abasa ini. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah sedang berkunjung ke rumah Al-Walid Al-Mughirah, dia ini adalah salah seorang pembesar Quraisy tapi dari golongan yang kafir, yang menentang Al-Quran dan menentang ajaran Islam. Memang dia terkenal sebagai orang yang kaya raya, yang paling diseganin di kota Mekah pada saat itu dan memiliki anak banyak ya. Pada saat Nabi berkunjung ke rumahnya Al-Walid Al-Mughirah ini, ada 6 orang pembesar kafir Quraisy lainnya yang juga ada di situ. Antara lain Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Abbas bin Abdul Muthalib, Utbah bin Saibah, di antaranya itu ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah sedang menjelaskan tentang Islam, ajaran Islam kepada para pembesar Quraisy ini, datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang muslim yang buta namun miskin, meminta dijelaskan tentang Islam. Lalu mendengar permintaan dari Abdullah bin Umi Maktum ini, ada salah seorang di antara kaum Quraisy kafir ini yang bermuka masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Kan Abdullah bin Umi Maktum ini orang buta. Kalaulah Nabi Muhammad SAW dinisbatkan kepada kata Abasa di situ, kan tidak mungkin Nabi menunjukkan ekspresi kepada orang yang buta. Sementara kata Abasa ini telah pernah diturunkan Allah di dalam surat sebelumnya itu, yaitu surat Al-Mudaththir ini berkaitan dengan orang kafir Quraisy yang memang telah bermuka masam. Sekarang kita lihat secara seksama pada peristiwa tersebut. Dapat kita identifikasi dan kita ketahui siapa-siapa saja yang berkaitan dengan peristiwa ini, orang-orang yang berada di kediamannya Al-Walid tersebut ya. Anggaplah kelompok pertama itu adalah Rasulullah. Rasulullah ini telah kita ketahui bahwa memiliki dengan segala kemuliaan akhlaknya yang termaktub di dalam Al-Quran, yang telah dipuji oleh Allah dengan memiliki akhlak yang agung. Dengan sifat Allah disematkan kepada baginda Nabi, dengan Al-Quran itu dikatakan khuluqin azim. Sehingga saat itu Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang Mekah dan masyarakat pun mengakuinya. Kemudian kelompok kedua itu adalah para pembesar kafir Quraisy. Pada saat itu yang ada di rumah Al-Walid ini kan ada Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Utbah, kemudian Saibah ya. Nah inilah beberapa kelompok pembesar-pembesar Quraisy kafir ya. Kemudian kelompok ketiga itu anggap sajalah itu adalah Abdullah bin Umi Maktum yang seorang buta ini tadi. Kemudian kalau kita bertanya, siapakah Abasa yang dimaksudkan di dalam surat Abasa itu, yang dikatakan dia itu? Dari ketiga kelompok yang ada pada saat itu, yang hadir pada peristiwa itu, yang mendapat teguran oleh Allah. Jadi kalau pertanyaan ini harus dijawab, tentu kita harus merujuk kepada Abasa yang pernah diturunkan oleh Allah itu, itulah di antara kelompok yang kedua. Jadi salah seorang di antara kelompok kedua inilah teguran Allah ini ditujukan. Dan itu bukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi salah seorang dari antara kafir Quraisy ini tentunya akan merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum di kediamannya Al-Walid Al-Mughirah ini. Karena ada yang merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini, maka di antara mereka yang berada di kelompok kedua itulah yang bermuka basam dan berpaling. Perlu kita ketahui bersama bahwa surat Al-Mudassir dan surat Abasa ini sama-sama turun di Mekah, yang mana sebagaimana dinukilkan di dalam sejarah bahwa pada masa di Mekah inilah Nabi dan umat Islam itu sangat mendapat tekanan oleh kafir Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy. Kalau mau lebih jelas, mungkin lihat lagi sejarah kenabian di Mekah sampai terjadinya hijrah Nabi ke Madinah itu seperti apa peristiwa-peristiwanya. Itu bisa kita lihat secara seksama. Itu semua dikarenakan karena tekanan dan gangguan yang dibuat oleh kaum kafir ini dengan mengintimidasi, mengancam dan menekan seluruh pengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tekanan dan ancaman kafir Quraisy ini semakin keras ketika wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya ibunda Siti Khadijah. Ini dilakukan mereka karena menganggap Nabi dan Islam itu akan menghancurkan posisi sosial mereka sebagai kaum Quraisy yang terhormat pada saat itu dan akan menghilangkan kebangsawanan mereka sebagai suku Quraisy. Inilah yang melandasi kaum kafir Quraisy itu semakin tidak mau Islam berkembang di Mekah saat itu. Sehingga mereka merencanakan niat yang sangat jahat kepada Nabi untuk menangkap, memenjarakan, dan membunuh Nabi. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Quran ya. Bisa kita lihat pada surat Al-Anfal 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kufur atau orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya terhadapmu, terhadap Nabi Muhammad SAW untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Inilah kejahatannya orang-orang kafir Quraisy ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi karena situasi pada saat itu semakin buruk terhadap umat-umat Islam yang mengikuti Nabi yang dibuat oleh para kafir Quraisy ini, melihat situasi inilah akhirnya Nabi tidak ada pilihan lain sebagai sosok pengemban risalah untuk menyampaikan agama Islam ini sekaligus sebagai sosok rahmatan lil alamin. Maka salah satu jalan untuk menyelamatkan kaum muslimin pengikut Islam pada awal kenabian ini, maka hijrahlah Nabi ke Madinah. Hampir sekitar 2 bulan, seluruh pengikut Nabi yang dari Mekah ini semua sudah pindah ke Madinah. Inilah kisah awal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini, dikarenakan salah satu sebabnya itu adalah tekanan dan intimidasi kaum kafir Quraisy kepada umat Islam saat itu. Dan ketika Nabi telah hijrah dari Mekah ke Madinah ini, di Madinah inilah perkembangan pesat umat Islam semakin solid. Dan kalau kita lihat di dalam sejarahnya, sampai akhirnya terjadilah peristiwa Fatu Makkah, ya, yaitu penaklukan kembali kota Mekah sampai dikuasai kembali oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya, sekaligus takluknya kaum kafir Quraisy saat Fatu Makkah ini. Jadi kalau kita lihat runutannya antara surat Al-Mudassir dan surat Abasa ini sama-sama turun di Mekah sebelum terjadinya hijrah ke Madinah. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mengenai kata Abasa di dalam surat Abasa ini ya. Itu jika kita lihat runutannya adalah meneruskan kata Abasa yang objeknya itu adalah sama dengan kata Abasa yang ada di dalam surat Al-Mudassir itu. Karena
orang-orang pemeran utama yang terlibat antara surat Al-Mudaththir dengan surat Abasa itu adalah orang-orang yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW dan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kita sekarang lihat bagaimana surat Abasa ini. Kalau kita lihat surat Abasa ini adalah pertama diawali dengan Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Tapi kalau di dalam surat Al-Mudaththir itu ayatnya summa abasa wa basar. Kemudian kalau kita lihat secara seksama, redaksi antara surat Al-Mudaththir yang pertama lebih dulu turun ini adalah hampir sama dengan surat Abasa ini sendiri yang berisikan teguran dan laknat Allah kepada orang kafir. Kemudian kata tawalla ini adalah biasa digunakan untuk orang yang berpaling dari kebenaran atau biasa digunakan untuk orang kafir. Jadi tawalla di sini adalah kata yang berpaling dari Al-Quran, kata yang berpaling dari kebenaran Al-Quran, kata yang berpaling dari agama Allah. Ini tawalla yang dimaksud dengan kata tawalla. Lantas sekarang kembali kepada diri kita masing-masing dalam melihat kata abasa yang di dalam surat Al-Mudaththir ini dengan kata abasa yang ada di dalam surat Abasa itu sendiri. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpikir menggunakan akal. Masa kita sebagai manusia yang berakal, yang mungkin ada di antara kita ini telah menempuh S1, S2, S3 sampai ke luar negeri sana, untuk memahami kata abasa antara pada surat Al-Mudaththir dengan kata abasa yang ada di dalam surat Abasa ini, masa masih kacau balau? Mana hasil berpikir kita dan mana hasil sekolah kita, kan begitu pertanyaan kita kan? Jadi kalau kita belum mampu untuk memikirkan dengan jernih, dengan akal kita mengenai kata abasa ini saja, lantas bagaimana kita bisa memahamkan tentang surat yang lain, misalnya di dalam surat As-Saff yang juga membenarkan tentang ayat Al-Mudaththir ini. Allah berfirman di dalam surat As-Saff misalnya, ayat 6, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku dan memberi kabar tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jelas yang mengatakan ini adalah sihir yang nyata itu adalah kaum kafir Quraisy, seperti yang dijelaskan oleh tadi di dalam surat Al-Mudaththir. Jadi kalau kita belum juga mampu untuk memahami, memaknai kemana kata abasa di dalam surat Abasa maupun surat Al-Mudaththir ini, bagaimana mungkin kita bisa memahami tentang kata Ahmad yang di dalam surat As-Saff ini, ayat 6 ini, ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami maksudkan adalah Ahmad di dalam surat As-Saff ayat 6 itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda baginda Nabi bahwa aku adalah Ahmad tanpa mim. Dan Allah juga berfirman, Qul huwallahu ahad. Nah, jadi bagaimana kita mengaitkannya antara Ahmad, kemudian kata Nabi aku adalah Ahmad tanpa mim, dengan Qul huwallahu ahad ini. Kalau ini saja kita belum mampu memahaminya, bagaimana kita bisa mempraktekannya memahaminya tentang Qul huwallahu ahad ini. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, seharusnya kita harus bersikap kritis dalam menyikapi hadis-hadis atau ceramah-ceramah para ustadz yang menghina dan merendahkan kedudukan Rasulullah SAW sebagai manusia teragung. Karena sekali kita mengagungkan Nabi, seharusnya tidak pernah lagi kita merendahkan, apalagi menghina kedudukan Nabi itu sendiri. Tentang keagungan Nabi ini telah pula kami buat kajian pada channel ini, bisa dilihat nanti bagi yang belum
menyimaknya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dalam memahami Al-Quran ini, dalam memahami kata abasa ini, kami teringat dengan kajian yang pernah kita buat juga tentang syair Gus Dur ya. Duh bolo konco, priyo wanito, ojo mau ngaji syariat belaka. Nah, jadi maksudnya itu adalah, wahai para sahabat semuanya, pria dan wanita, janganlah kita mengaji ini hanya sebatas syariat saja. Kemudian dalam syair selanjutnya, gur pinter dongeng, nulis lan moco, tembe mburine bakal sangsara. Kemudian dalam syair selanjutnya, akeh kang apal Quran hadise, seneng ngapirke marang liyane. Kapire dewe dak digateke, yen isih kotor ati akale. Oke, begitu ya. Jadi maksudnya itu di dalam belajar itu sebaiknya seluruhnya. Jadi maksud seluruhnya itu adalah syariat dan hakikat. Jadi karena walaupun sampai ke luar negeri sana, kita belajar mengenai agama ini, kalau kita tidak mempelajari hakikat, itu tentang spiritual Islamnya itu tidak akan kita dapatkan. Sehingga kita belum akan mampu memahami tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan spiritualnya nanti. Makanya di dalam syair Gus Dur itu disampaikan bahwa sebaiknya kita belajar syariat dan hakikat. Jadi bukan hanya belajar syariat aja, maksudnya itu adalah kita harus mempelajari syariat dan hakikatnya. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang hanya hafal Al-Quran dan hadis. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di syair bahwa banyak yang hafal Al-Quran dan hadis, tapi cuma pintar mendongeng. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita telah disindir oleh syair Gus Dur ini bahwa jangan sampai kita hafal Al-Quran dan hadis, tetapi kita hanya pintar nulis dan baca dan hanya pintar mendongeng. Kemudian dalam kajian ini ada satu hal penting yang mau kami sampaikan agar sama-sama kita ingat dan sama-sama kita ketahui bahwa untuk dapat kita pahamin mengenai firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, silakan dibuka ya, surat Al-Ankabut ayat 49, Allah berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dan terang di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu atau orang-orang yang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kita pun telah mendapat pemahaman tentang ayat-ayat ini dari guru-guru kita yang mengajarkan kita, yang sanad silsilahnya itu tentu sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, Allah telah menginformasikan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dan terang maknanya di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang-orang yang zalim. Nah, begitulah kira-kira digambarkan oleh Allah tentang memahami ayat-ayat ini, bahwa ayat-ayat itu sebenarnya nyata dan terang maknanya di dalam dada orang-orang yang berilmu itu. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, semoga kajian ini memang memberikan wawasan buat kita semua tentang kata abasa ini harus ditujukan kepada siapa. Yang jelas, kami berkeyakinan dengan ilmu itu bukanlah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di penghujung kajian kita ini, mari sama-sama kita simak kalimat-kalimat indah dari Maulana Syekh Jalaluddin Rumi tentang Al-Quran ini, yang harus dipelajari dengan syariat dan hakikatnya. Sebagaimana beliau berkata, jika engkau melihat Al-Quran dengan matamu, maka engkau akan menemukan kata-kata. Jika engkau melihat Al-Quran dengan akalmu, maka engkau akan menemukan pengetahuan.
Jika engkau melihat Al-Quran itu dengan hatimu, maka engkau akan menemukan cinta. Jika engkau melihat Al-Quran itu dengan jiwamu, maka engkau akan menemukan Tuhan. Semoga kita semua terhindar dari golongan orang-orang yang zalim, dan berharap kita semua diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya untuk kita semua. Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.